Jadi, setelah selesai membaca buku ini, aku jadi punya pandangan bahwasanya masyarakat Indonesia itu sepertinya perlu lebih banyak lagi membaca novel fiksi bertema detektif. Ya, ini emang terkesan konyol, terkesan bodoh gitu. Tapi ayo kita bahas. Halo semuanya, selamat datang kembali di video ini. Bagi teman-teman yang baru tahu video ini atau channel YouTube ini, perkenalkan aku Sona. Aku adalah orang yang antusias terhadap dunia pendidikan, literasi. Aku seorang pengajar, kemudian juga kerap kali menulis di media online, media digital. Kemudian aku juga seorang pemilik toko buku online, buku SR. Nah, di video YouTube biasanya aku membahas tentang pendidikan, kemudian tentang literasi yaitu ya buku, kemudian kepenulisan, dan juga sesekali aku membahas tentang isu-isu sosial. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu aku udah selesai membaca buku ini. Ini adalah novel fiksi bertema detektif ya, karya Anna Katharine Green. Ini dia bukunya. Judulnya Affair Next Door. Jadi buku ini tuh cukup berbeda dari buku detektif yang sudah pernah aku baca sebelumnya. Berbeda adalah karena tokoh utamanya yaitu perempuan. Jadi tokoh detektifnya itu perempuan. Sebenarnya tokoh detektif itu apa ya? Nggak bisa juga disebut detektif ya, karena di novel ini juga tidak secara gamblang menyampaikan bahwasannya tokoh utamanya yang perempuan tadi bernama Amelia Butterworth. Amelia Butterworth, oke, Worth. Tidak secara gamblang disampaikan sebagai detektif. Ya, jadi emang berpusat kepada dia dalam artian karena kasusnya adalah karena dia mendapati di tengah malam ya, tetangganya laki-laki dan perempuan itu masuk ke dalam rumah gitu, rumahnya ya, rumahnya bersebelahan dengan dia gitu. Nah, esok harinya dia ngelihat gitu kan di malam harinya, kemudian esok harinya dia cukup curiga gitu. Nah, ternyata benar kecurigaannya, yaitu si perempuan tetangganya itu ada yang memang ya ada terjadi kasus pembunuhan lah ya, dan korbannya adalah si perempuan tersebut. Oke, nah dia tidak menyatakan sebagai detektif sebenarnya, tapi dia emang ya mbak-mbak biasa aja sih sebenarnya yang emang kepo dengan kasus tersebut dan berusaha untuk menguak siapa dalang dari kasus tersebut. Ya, dia cukup tertarik dengan kasus tersebut. Ya, cukup complicated sebenarnya. Menariknya adalah bahwasannya orang yang dipersepsikan sebagai pelaku itu ternyata sebenarnya bukan pelaku. Jadi pelakunya ya orang lain kayak gitu. Dan dia berusaha untuk menguak itulah. Oke. Jadi sudah ada orang yang dituduh sebagai pelaku tapi dia ngerasa kayaknya bukan dia deh gitu. Dan ternyata benar bukan dia. Dia berusaha untuk mencari informasi dan ketemulah pada akhirnya seperti itu. Oke. Nah, jadi gini ya, dasar dari pemikiranku tadi bahwasanya orang Indonesia itu perlu lebih banyak lagi membaca cerita fiksi bertema detektif. Adalah kalau kalian sadari novel-novel fiksi bertema detektif, ya apapun, nggak harus ini ya, nggak harus Affair Next Door karya dari Anna Katharine Green. Bisa juga novel detektif karya Sir Arthur Conan Doyle yang terkenal yaitu Sherlock Holmes. Mungkin juga bisa karya dari Keigo Higashino. Jujur aku ada 2 buku yang sedang proses aku baca ya, 2 buku karya beliau yang sedang aku baca, belum selesai, masih baru gitu kan. Maksudnya aku baru mulai membacanya, jadi aku kurang tahu, kurang bisa menangkap khas cerita detektif yang dia bahas gitu kan. Tapi mungkin lah kalau udah selesai baca aku mungkin bisa ya bikin konten lah seperti ini gitu. Oke, balik lagi. Apapun buku atau fiksi detektif tersebut, ya ada manfaat yang bisa kita tarik gitu kan, atau manfaat yang bisa kita gunakan gitu, untuk kehidupan sehari-hari. Konteksnya seperti itu. Jadi aku menganggap
buku fiksi bertema detektif itu nggak hanya sekedar hiburan ya. Dalam artian ya kita tertarik untuk melihat di akhirnya atau mengetahui di akhirnya siapa sih pelaku dari kasus tersebut gitu kan. Siapa dalang utamanya gitu kan. Jadi itu kan hiburan untuk mengcover rasa penasaran kita kan. Jadi aku menganggap buku bertema detektif itu nggak seputar itu aja. Tapi lebih daripada itu, maksudnya adalah kalau kalian, ya aku tadi ya bilang bahwasanya kalau kalian compare atau kalian coba amati novel fiksi bertema detektif apapun itu, kalian bisa tangkap bahwasanya tokoh utamanya atau si tokoh detektifnya itu pasti punya ciri khas tertentu dalam hal melihat detail-detail yang spesifik, detail-detail kecil bahkan yang mungkin kita luput gitu loh. Jadi karakter detektif itu digambarkan adalah orang-orang yang punya kecenderungan melihat detail-detail yang cukup spesifik, detail-detail kecil gitu, yang kebanyakan orang itu nggak melihatnya. Kemudian daripada itu adalah ciri khas dari tokoh detektif tadi adalah daya observasinya gitu. Jadi kecenderungannya dalam mengobservasi hal-hal atau objek-objek tertentu itu cukup luar biasa. Kemudian adalah dia tidak cepat menerima segala sesuatu yang sifatnya itu jelas di awal gitu. Jadi apa yang sudah tampak itu nggak langsung dia percaya, intinya seperti itu. Ada lagi, yakni dia tuh atau tokoh detektif yang digambarkan dia selalu mencoba untuk mencari kebenaran sejati, mencari kebenaran sesungguhnya dari apa yang sudah ada gitu. Tadi kan yang aku bilang nggak mudah percaya dengan apa yang tampak jelas gitu. Nah, kemudian adalah dia mencari kebenaran sejati dari apa yang sudah ada. Jadi benar nggak sih seperti ini? Atau jangan-jangan ada kebenaran di baliknya gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh mungkin orang-orang yang mencurigakan itu seperti apa sih kebenaran sebenarnya gitu. Jangan-jangan ada motif tertentu dan seterusnya. Karena ketika orang melakukan sesuatu ya atau aksi ya, pasti ada motif terselubung, motif tersendiri. Nah, motif-motif itulah yang harus dicari, kebenaran-kebenaran itulah yang harus dicari oleh si tokoh detektifnya. Nah, kalau kita itu terpapar begitu mendalam, terpapar lebih banyak secara frekuen ya berkaitan dengan novel-novel fiksi bertema detektif yang demikian gitu. Ya, aku bisa katakan kita pun juga bisa terpengaruh oleh behavior si tokoh detektifnya. Ketika tokoh detektifnya itu selalu mencoba untuk melihat hal-hal kecil, detail-detail kecil atau observasi yang begitu panjang, kemudian tidak mudah percaya dengan sebuah kebenaran yang tampaknya jelas di awal aja gitu kan. Kalau kita terbiasa dengan hal itu, mengkonsumsi cerita-cerita tersebut ya, aku rasa ya kita itu lambat laun atau sedikit demi sedikit juga melakukan hal yang sama. Kita pun juga terpengaruh kayak gitu. Dan kalau kita itu kerap kali demikian, ya ini berdampak baik ya terhadap aktivitas keseharian kita gitu atau di dunia nyata ini. Khususnya adalah kita itu nggak akan gampang dibohongi oleh orang lain. Khususnya adalah kita tidak mudah diperdaya atau dimanipulasi oleh para penguasa atau politisi bahkan yang aku bisa katakan secara spesifik ya. Ya kita tahu kan kalau kita di masa kampanye biasanya kan ada janji-janji politik tuh ya kan. Nah, kita nggak mudah percaya dengan omongan calon pemimpin kita gitu loh. Oh bener nggak sih janji politiknya atau bener nggak sih statementnya gitu loh. Jadi kita nggak akan mudah terpercaya. Artinya mungkin di sisi lain kita juga nggak akan mudah kemakan hoax. Intinya semacam itu karena kita punya upaya untuk check and recheck gitu. Kita nggak akan mudah percaya dengan premis di awal aja gitu loh. Bener nggak sih, make sense nggak sih statementnya ini gitu atau berita ini. Kita coba gali lagi, kita cari sumber yang lain, kita berusaha untuk memverifikasi kebenarannya seperti apa. Jadi kita melakukan double check seperti itu sehingga kita menemukan kebenaran sejatinya. Oh itu memang benar tapi kayaknya nggak realistis. Dan demikian lah ya apapun itu. Jadi kita bisa menangkap kesimpulan bahwasanya apa yang disampaikan itu sebenarnya benar, literally benar banget atau benar tapi nggak make sense.
semacam itu, sehingga ya itu bisa menjadi knowledge tersendiri untuk kita dalam mengambil keputusan tertentu nantinya. Nah, jadi menurutku itu ada benefitnya gitu loh untuk membaca novel-novel bertema detektif tadi ya. Jadi kita terpengaruh oleh behavior si tokohnya. Ya mungkin nggak bisa secara langsung ya, tapi kalau kita itu berusaha untuk implement di kehidupan kita sehari-hari ya, itu pasti akan mempengaruhi kehidupan realitas kita. Nah, karena gini ya, aku harus katakan bahwasanya ada banyak orang yang masih saja percaya dengan sebuah asumsi gitu loh. Asumsi kan dugaan awal ya yang diyakini, tapi belum ada yang namanya pembuktian secara empirik gitu. Jadi banyak orang yang hanya percaya dari asumsi-asumsi yang disampaikan oleh seseorang atau orang lain gitu. Banyak juga orang yang terlalu cepat menilai gitu loh di awal saja. Eh, Mungkin ada orang yang mengatakan dengan bahasa yang begitu baik, bahasa yang akademik ya. Gara-gara bahasa-bahasa semacam itu kita jadi terlalu cepat menilai bahwasanya ini orang pinter banget gitu. Tapi kita nggak benar-benar tahu esensi atau substansi ya, muatan ya dari apa yang disampaikan, hanya karena diksi-diksinya itu terkesan akademik gitu kan, dan cenderung canggih atau sophisticated lah semacam itu, ya kita langsung menganggap bahwasanya dia itu orang pintar. Ya kan nggak juga gitu loh. Bukan berarti diksinya bagus lantas isinya itu juga bagus juga. Nggak juga kan gitu loh. Jadi banyak orang yang bisa dikatakan terlalu cepat menilai orang lain gitu loh. Dari first impression aja udah langsung klik itu. Ya kita nggak bisa sebenarnya untuk demikian ya. Kemudian ya karena terlalu cepat tadi ya kecewa pada akhirnya. Oke. Jadi orang yang termakan asumsi kemudian cepat menilai dari apa yang disampaikan orang, atau bahkan nggak disampaikan, dari appearance luarnya aja gitu, dari looknya aja, oh ini orang berpakaian seperti ini, oh pasti orangnya kayak gini. Terlalu cepat menilai gitu kan, judge the book by its cover ya. Alhasil di belakangnya adalah ya mereka kecewa. Oh ternyata apa yang nampak di luar kayak gini, apa yang dia sampaikan di awal kok ternyata berbeda ya dari realita atau hasilnya gitu kan. Aku mendapati orang-orang di luar sana itu banyak yang terjadi semacam itu. Endingnya kecewa. Ya kita tahu lah. Aku nggak berusaha menjelekkan ya, tapi mungkin kita bisa ambil contoh atau sebuah kasus di mana banyak orang yang kecewa juga dengan kepemimpinan Bapak Presiden kita gitu saat ini, di mana di awalnya janji-janjinya semacam ini atau enggak apa yang dia sampaikan itu A, B, C dan D dan seterusnya. Ternyata sampai sekarang gitu kan banyak hal yang kok gini ya, kok gitu ya gitu. Nggak sedikit juga aku mendapati konten-konten di mana orang emang literally udah menyampaikan kekecewaannya terhadap Bapak Prabowo, di mana mereka itu waktu pemilihan itu memilih Pak Prabowo. Jadi mereka yang memilih Prabowo sekarang itu kecewa dan disampaikan begitu gamblang di konten mereka gitu kan. Jadi aku bisa dapati ternyata kan waktu kampanye kemarin, orang yang memilih itu nggak literally sepenuhnya, ini mungkin nggak semuanya tapi mungkin ada. Tapi kebanyakan, aku anggap kebanyakan ya, banyak orang yang emang nggak terlalu check and recheck gitu loh, tidak berusaha untuk mendapati kebenaran sebenarnya seperti apa ya gitu, sehingga endingnya kayak gini, menyesal. Jadi mungkin itu aja ya yang bisa aku sampaikan. Semoga harapannya kalian itu lebih banyak membaca novel fiksi. Ini bisa jadi alternatif lah gitu, alternatif yang menurutku murah. Oke. Ya ada banyak cara biar kita itu nggak cepat kemakan omongan orang lain atau nggak gampang dibohongi. Memang ada banyak cara yang jauh lebih efektif dan efisien, memang gitu, aku harus akui. Tapi mungkin cara ini atau membaca buku fiksi ini mungkin cara yang lebih nyantui lah ya, atau lebih enak aja, karena kan sambil kita baca cerita fiksi kita jadi nggak terlalu
serius banget, intinya kayak gitu. Tapi emang harus intens bacanya. Ini bisa jadi lagi-lagi alternatif solusi yang mungkin lebih santai aja biar kita itu nggak gampang dibohongi oleh orang lain. Itu aja, lebih banyak lagi membaca ya, dan tentu ya diimplementasikan. Itu aja, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.